Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua, Jemaat GBD El Shaddai Magelang. Bertemu kembali kita pada Renungan 79. Hari ini saya berikan tema renungan kita, tetapkan standar. Apakah itu standar? Standar memiliki arti ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Jadi kita akan belajar mengenai ukuran atau sebuah patokan atau sebuah standar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita pada Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai ke-36. Lukas 6 ayat 27 sampai ke-36. Mari Bapak Ibu Saudara kita membukanya dan akan saya bacakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi di sini kita membaca ayat yang begitu luar biasa. Ayat ini atau perikop ini sangat bertentangan dengan hukum dunia. Ayat ini sebenarnya berisi tentang kasihilah musuhmu, itu judul perikopnya. Dan dunia menawarkan hal yang berlain, yang punya sisi yang lain, yaitu ketika kita dibenci atau kita memiliki musuh, dunia mengajarkan kepada kita untuk membalasnya. Hari-hari ini kita bisa melihat banyak sekali di media sosial, orang saling membenci, orang saling mencaci maki, bahkan orang saling menggiring opini untuk kita membenci satu orang atau satu kelompok. Itu seperti hal yang lumrah. Bahkan kalau kita melihat di infotainment atau di gosip-gosip atau di televisi atau di media sosial, acara-acara tertentu selalu disisipi permusuhan, pertikaian, dan gimmick-gimmick seperti ini yang sepertinya hari-hari ini sangat laris, sangat disenangi oleh orang-orang. Dan kita melihat bahwa dunia ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang firman Tuhan ajarkan mengenai hal ini. Bahkan 1 bulan lalu saya melayani satu keluarga di Jogja. Keluarga ini ada 7 orang dan salah satunya ada anak kecil berusia 7 tahun. Dan ketika saya berdiskusi, sharing dengan ibu dari anak ini tiba-tiba berkata kepada saya, menyampaikan sesuatu yang menurut saya ini menggelitik di hati saya. Dia menyampaikan, Om, kenapa ya saya tidak punya teman? Jadi itu sangat mengagetkan saya. Saya tanya kepada anak ini, kok kamu bisa berkata seperti ini? Lalu anak ini bercerita bahwa 1 minggu yang lalu ada salah satu temannya di dalam kelas tiba-tiba berdiri. Lalu dia menyampaikan dengan keras, siapa yang tidak suka anak ini angkat tangan? Satu kelas angkat tangan semua. Dan guru di tempat itu, di kelas itu, dia malah tertawa. Yang membuat menjadi miris, setelah kejadian itu, anak ini tidak punya teman. Bahkan anak ini mengalami kekerasan secara mental. Dia sering diejek, sering diolok-olok. Bahkan anak ini sering dipukul atau didorong sama teman-temannya. Ini adalah gambaran yang cukup miris di hari-hari ini mengenai permusuhan, mengenai rasa benci. Bahkan yang terjadi di sekitar kita,
siswa SMP membunuh temannya sendiri hanya karena dia malu mencuri barang dari temannya dan ketahuan. Kita melihat bahwa permusuhan melahirkan kejahatan yang begitu keji, yang begitu mengerikan. Untuk itu mari kita belajar standar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Standar yang pertama, kita diminta untuk mengasihi musuh kita. Kasihilah musuhmu. Kasihilah ini berbicara tentang sebuah perintah, sebuah ajakan. Ada kata kasihilah, berarti mengasihi bukan sebuah pilihan. Mengasihi adalah sebuah ketentuan, dan mengasihi adalah sebuah kewajiban bagi kita orang-orang percaya. Bahkan kita bisa melihat definisi musuh. Kalau kita bicara soal musuh, definisi musuh di ayat yang ke-27 sampai 29 itu berkata orang yang membenci kita, orang yang mengutuk kita, orang yang menyakiti kita, bahkan orang yang mengambil apa yang kita miliki. Itu adalah definisi musuh yang Alkitab ini katakan. Tapi ingat bahwa Alkitab ini memberikan hukum kepada kita, hukum kasih. Bagaimana kita diminta untuk mengasihi. Yang namanya hukum itu adalah sebuah perintah. Lalu mari kita lihat lagi, kita diajarkan pada ayat ini mengenai kasih yang proaktif, bukan kasih yang pasif. Kasih yang proaktif adalah kasih yang bergerak, kasih yang bertindak, kasih yang melakukan sesuatu, bukan hanya berdiam diri. Dan di sini saya mencatatkan 3 hal pokok dari kasih proaktif yang kita ambil dari perikop ini. Yang pertama, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang, pada mereka yang membenci kita, yang jahat kepada kita. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu hal yang mudah. Tapi di sini kita diminta untuk berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Bahkan Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, jika kita tahu berbuat baik tapi kita tidak melakukan, itu adalah hal yang berdosa. Jadi kepada siapapun, bahkan pada orang yang menjengkelkan sekalipun, orang yang merugikan kita, kita diminta untuk berbuat baik. Karena ini inti dari ajaran ini. Lalu berikutnya, mendoakan mereka. Jadi tindakan berikutnya adalah mendoakan mereka. Tidak sekedar mendoakan. Di ayat ini, kita dikatakan bahwa kita diminta untuk memberikan berkat kepada orang yang mengutuk kita. Di Yakobus 4 ayat 37, di sana dikatakan, ada ayat yang mengatakan, jangan sampai kita memiliki doa yang salah. Doa yang salah adalah doa yang menuruti hawa nafsu kita, yang doanya hanya isinya untuk memenuhi hawa nafsu kita, mendoakan yang buruk kepada orang lain. Jadi sebisa mungkin katakan berkat kepada orang yang melukai kita, yang jahat kepada kita, yang merugikan kita, ucapkan berkat kepada mereka. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, tidak membalas. Di dalam Lukas 6 ayat 29 akan saya bacakan, Lukas 6 ayat yang ke-29. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Konsep ayat ini sebenarnya bukan tentang ketika kita diserang orang, dipukul orang atau ditampar orang, kita diam saja, bukan. Konsep ayat ini, arti dari ayat ini, makna dari ayat ini, ketika kita diserang orang, kita menerima kejahatan dari orang lain, kita jangan membalas. Jadi ayat ini bukan sedang mengajarkan kepada kita untuk kita berdiam diri ketika kita dipukul. Kita harus menghindar. Ketika orang mau menyerang kita, kita harus menghindar. Dari makna ayat ini kita bisa memaknai bahwa kita diminta untuk tidak membalas. Jangan membalas apapun yang orang lain lakukan pada kita. Kita diajarkan untuk memiliki kerendahan hati, untuk menerima. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kalau bisa berkati dia. Lalu standar yang kedua, tadi yang pertama standarnya kita diminta untuk mengasihi musuh. Standar yang kedua, kita diminta untuk belajar memberi. Di ayat yang ke-30, mari saya bacakan di ayat 30.
Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Di sini kita belajar bagaimana kita ini diajarkan memberi. Bahkan di kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 35 dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia tangan di atas daripada tangan di bawah. Dari kecil kita diajarkan untuk kita belajar memberi. Dan saat ini kita diingatkan lagi tentang konsep memberi. Kalau saya gambarkan, memberi ini bukan seperti kita sedang memancing. Memancing itu kita sedang melakukan memberikan umpan atau ikan yang kecil supaya kita mendapatkan ikan yang besar. Bukan seperti itu dalam hal memberi. Dalam hal memberi, ketika kita memberi, kita tidak memikirkan apa yang dapat kita ambil dari orang tersebut. Jadi kita tidak memikirkan keuntungan sama sekali dalam hal memberi. Jadi prinsip memancing itu ketika kita memberikan umpan lalu mendapatkan ikan dan kita berharap umpan kita diambil orang, itu tidak bisa kita ambil dalam konsep memberi. Lalu yang berikutnya, standar yang berikutnya, kita diminta untuk memiliki standar mendahului kebaikan. Mari buka di ayat Lukas 6 ayat 31. Akan saya bacakan Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi kita diminta untuk mendahului sesuatu yang baik. Jangan sampai kita berekspektasi bertemu dengan orang dan kita memiliki pikiran orang ini harus melakukan ini ke saya nih, orang ini harus menyapa saya, harus baik kepada saya terlebih dahulu. Jangan sampai seperti itu. Tapi mulailah kita memiliki inisiatif untuk kita memulai segala sesuatunya, menyapa terlebih dahulu, memberi sapaan. Saya bekerja mengajar di anak-anak SMA yang saya tahu setiap harinya mereka belum tentu memiliki mood yang bagus ketika belajar. Tapi di situ saya belajar untuk mematikan ego saya, bagaimana saya harus menyapa mereka terlebih dahulu. Bahkan kadang mereka tidak membalas sapaan saya, tapi saya belajar untuk, ya sudah, saya harus memberikan yang terbaik. Saya belajar menyapa mereka, membangkitkan mood mereka untuk mereka belajar. Karena saya tahu ilmu agama adalah ilmu praktek, dan bagaimana saya harus membagikan hal ini kepada mereka. Jadi di sini kita belajar di standar yang ketiga, kita harus mendahului kebaikan, jangan menunggu kebaikan. Kesimpulannya, mengapa kita harus menetapkan 3 standar di atas dalam kehidupan kita? Standar mengasihi musuh, standar belajar memberi, dan mendahului kebaikan. Kenapa kita harus belajar ini semua? Jawabannya adalah agar hidup kita bukan lagi memakai standar dunia, melainkan standar yang sudah Tuhan tetapkan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, menjadi semangat yang baru dalam kehidupan kita. Biarlah kita dapat memiliki standar yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan, kita dapat mengerjakan bagian kita sebaik mungkin. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian bagi mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 32 74 20088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap teguran-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Firman-Mu begitu hidup dalam kehidupan kami. Mari tuntun kami Tuhan untuk kami memiliki 3 standar ini Tuhan. Bagaimana kami harus mengasihi musuh kami. Bagaimana kami Tuhan harus memberikan yang terbaik kepada setiap orang, bahkan kepada musuh-musuh kami. Bahkan kami diminta Tuhan untuk memberikan yang terbaik, dan kami diminta juga Tuhan untuk mendahului Tuhan, untuk kami memulai sesuatu yang baik.
Ajar pada kami Tuhan, untuk kami memiliki kerendahan hati untuk memulai segala sesuatunya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada. Setiap orang yang mendengarkan renungan ini Tuhan, biarlah renungan ini Tuhan dapat mengingatkan kami semua, dapat menjadi kekuatan yang baru, semangat yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya keluarga besar GBD El Shaddai Magelang minum air yang Engkau berikan kepadanya, dan keluarga besar GBD El Shaddai Magelang tidak akan haus selama-lamanya. Air yang Engkau berikan akan menjadi mata air di dalam diri keluarga besar GBD El Shaddai Magelang yang harus terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semua. Haleluya. Amin.